Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhayati dengan NIM 241012050064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Advanced Computer Vision mengenai klasifikasi penyakit daun stroberi menggunakan Transfer Learning Mobile Net V2. Nah, latar belakang permasalahan penelitian ini yaitu penyakit pada daun stroberi seperti leaf spot dapat menurunkan kualitas dan hasil panen. Identifikasi penyakit yang masih dilakukan secara manual membutuhkan waktu serta bergantung pada keahlian pengamat. Oleh karena itu, diperlukannya metode yang lebih cepat dan akurat. Nah, seiring perkembangannya computer vision dan deep learning, khususnya transfer learning, menggunakan mobile net V2 memungkinkan proses klasifikasi penyakit daun secara otomatis. Nah, pada penelitian ini, saya menggunakan dataset Flame Village untuk mengklasifikasikan daun stroberi ke dalam dua kelas, yaitu healthy dan leaf spot, sehingga diharapkan dapat membantu deteksi dini penyakit pada tanaman stroberi. Kemudian rumusan masalah pada penelitian itu yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan model klasifikasi penyakit daun stroberi menggunakan metode transfer learning mobile net V2. Kemudian yang kedua bagaimana performa model mobile net V2 dalam mengklasifikasikan daun stroberi ke dalam kelas healthy dan leaf scores. Kemudian yang ketiga bagaimana mengevaluasi kinerja model klasifikasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk membangun model klasifikasi penyakit daun stroberi menggunakan metode transfer learning mobile net V2, kemudian untuk mengetahui performa model mobile net V2 dalam mengklasifikasikan daun stroberi ke dalam kelas healthy dan leaf score. Nah, yang terakhir yaitu mengevaluasi kinerja model klasifikasi menggunakan matriks akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Nah, manfaat penelitiannya yang pertama itu manfaat teoritis di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi mengenai penerapan computer vision, khususnya penggunaan transfer learning mobile net V2 dalam klasifikasi penyakit pada daun tanaman. Kemudian manfaat praktisnya yaitu dapat membantu proses identifikasi penyakit daun stroberi secara lebih cepat dan akurat. Kemudian dapat menjadi alat bantu bagi petani atau pengguna dalam membedakan daun healthy dan leaf spot berdasarkan citra digital. Yang ketiga, menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian di bidang computer vision dan klasifikasi penyakit tanaman. Nah, adapun metode penelitiannya dimulai dari pengumpulan data. Nah, data yang digunakan ya adalah data Flame Village yang diambil dari Kaggle, kemudian terdiri dari dua kelas, yaitu Strawberry Health dan Strawberry Leaf Score. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pre-processing dan data augmentation. Nah, pada tahap pre-processing ini data diubah menjadi ukuran 224 kali 224 pixel, kemudian dinormalisasi dan dilakukan data augmentation. Nah, gunanya untuk meningkatkan variasi data. Kemudian yang ketiga yaitu training model mobile net V2. Nah, model ini dilatih menggunakan metode transfer learning untuk mempelajari ciri-ciri daun sehat dan daun yang terkena penyakit. Kemudian ada evaluasi model. Nah, kinerja model ini dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion metric untuk mengetahui tingkat keberhasilan klasifikasi. Kemudian selanjutnya yaitu pengujian model. Model ini diuji menggunakan gambar baru untuk mengetahui kemampuan model dalam memprediksi apakah daun termasuk healthy atau leaf spot. Kemudian yang terakhir yaitu hasil klasifikasi. Nah, model menghasilkan prediksi kelas beserta nilai confidence yang menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil klasifikasi.
Nah, adapun hasil penelitian, nah dataset yang digunakan yaitu 537, di mana 287 itu dataset daun stroberi yang sehat dan 250 itu dataset daun yang terkena penyakit. Nah, di situ ada contoh beberapa daun yang sehat dan yang leaf spot atau yang terkena penyakit. Kita bisa lihat perbandingannya atau perbedaannya kalau yang daunnya tidak terkena penyakit sudah pasti mereka akan hijau pekat, kemudian tidak ada bercak apapun. Sedangkan yang terkena penyakit ada yang daunnya tidak utuh atau terkena bercak coklat, kuning dan yang lain sebagainya. Kemudian lanjut ke pre-processing. Nah, pada hasil pre-processing ini seluruh citra daun stroberi dipersiapkan agar sesuai dengan kebutuhan model MobileNet V2. Nah, proses ini meliputi mengubah ukuran gambar, kemudian dinormalisasikan. Nah, selain itu juga di tahapan pre-processing ini data dibagi menjadi 80% data training dan 20% data validation. Nah, tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data, memperbanyak variasi citra, serta membantu model belajar lebih optimal dalam mengurangi risiko overfitting selama proses pelatihan. Nah, berikutnya yaitu hasil training model, di mana di sini ada dua grafik. Yang pertama itu grafik yang menampilkan hasil training akurasi dan validation akurasi. Kemudian grafik yang kedua yaitu training loss dan validation loss. Nah, pada proses training ini model MobileNet V2 dilatih selama 20 EVOS. Nah, dari grafik itu bisa kita lihat bahwa training akurasi dan validation akurasi meningkat hingga mendekati 100%. Sedangkan nilai dari training loss dan validasi loss itu menurun hingga mendekati 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola citra daun stroberi dengan baik dan memiliki performa yang stabil. Nah, kemudian berikutnya yaitu hasil evaluasi model, di mana di sini ada berdasarkan klasifikasi report dan conversion metric. Nah, evaluasi model Nah, berdasarkan hasil evaluasi model ini, dengan menggunakan klasifikasi report dan conversion metric, model menunjukkan performa yang sangat baik dalam mengklasifikasikan kelas, yaitu kelas healthy dan life score. Nah, pada classification report dapat dilihat bahwa nilai precision, recall, dan F1 score memperoleh nilai 1 pada dua kelas dengan akurasi sebesar 100%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seluruh data uji yang berjumlah 100 data yang terdiri dari 57 citra healthy dan 50 citra love score berhasil diklasifikasi dengan benar. Nah, hal tersebut juga diperkuat oleh hasil dari conversion metric, di mana terdapat 57 data healthy dan 50 data life score yang diprediksi sesuai dengan kelas sebenarnya, dan tidak terdapat kesalahan klasifikasi atau nilai false positif maupun false negatif. Nah, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model mampu membedakan daun sehat dan daun yang terinfeksi leaf spot dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Nah, berikutnya yaitu hasil prediksi. Nah, di sini saya mencoba melakukan pengujian model pada gambar yang baru atau gambar yang tidak terdapat di dalam dataset. Ini gambarnya saya ambil dari Google untuk menguji seberapa berhasil model melakukan prediksi atau mengklasifikasikan daun ini atau data ini. Oke, yang pertama itu saya mencoba memasukkan gambar yang bisa dibilang daun
stroberinya itu termasuk ke dalam leaf sport. Nah, ternyata pas dijalankan pada program atau pengujian hasilnya, maka 100 apa maka benar diprediksi dengan eh, kelas Sleep Score dengan confidence 87,52%. Nah, sedangkan gambar yang kedua itu saya memasukkan gambar yang emang healthy atau tidak terkena penyakit dan itu benar diprediksi bahwa daun itu masuk ke dalam kelas healthy dengan nilai confidence itu 88,16%. Nah, sehingga hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali kedua kelas dengan baik pada data baru. Nah, adapun kesimpulan dan saran pada penelitian ini yaitu kesimpulannya, model mobile net V2 yang dibangun berhasil mengklasifikasikan daun stroberi health dan leaf score dengan performa yang sangat baik. Nah, model juga mampu melakukan prediksi pada gambar baru dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga berpotensi menjadi alat bantu untuk mendeteksi penyakit daun stroberi secara otomatis. Nah, adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menggunakan lebih banyak jenis penyakit dan dataset yang lebih beragam agar model menjadi lebih robust atau robust ketika diterapkan di kondisi lapangan. Eh, Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.